Saat senar gitar dipetik, tampak adanya getaran yang terjadi. Getaran antara satu senar dengan senar lain dapat menimbulkan nada-nada yang indah saat dimainkan oleh orang yang ahli di bidangnya. Bukan hanya senar gitar saja yang dapat memunculkan getaran. Bandul atau pendulum pun jika bergerak bolak-balik seperti ini akan menimbulkan getaran juga. Di video ini kita akan bersama-sama mempelajari konsep getaran. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini. Perhatikan gerakan bandul berikut. Bolak-balik, begitu terus. Nah, gerakan bolak-balik seperti itu dikenal dengan istilah getaran. Jadi, getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik setimbang. Bukan hanya bandul saja yang bisa bergerak bolak-balik, pegas pun jika diberi beban seperti ini bisa bergerak bolak-balik juga. Sekarang kita fokus ke bandul dulu ya. Pada saat bandul ini diam, artinya berada pada titik setimbang. Nah, sekarang mari kita tarik bandul ke sebelah kanan. Kemudian, lepaskan. Pada saat kita menarik ke kanan dan bandul tersebut kembali lagi ke kanan, itu artinya bandul telah melakukan satu getaran. Perhatikan cara menghitung getarannya ya. 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Kalau pertama kali ditarik ke kiri, setelah dilepaskan kembali ke kiri lagi, berarti satu getaran juga. Untuk mempermudah, kita gunakan huruf bantu ya. Misalnya, saat setimbang diberi huruf B, sebelah kiri huruf A, dan sebelah kanan huruf C. Satu getaran jika dimulai dari kiri adalah A, B, C, B, A. Ingat ya, dari kiri kembali ke kiri, atau dari A kembali ke A lagi. Jika dimulai dari C, maka satu getaran adalah C, B, A, B, C. Sudah paham sampai sini? Nah, kalau hanya setengah getaran bagaimana? Kalau dimulai dari A, setengah getaran adalah A, B, C. Atau kalau dimulai dari C, setengah getaran adalah C, B, A. Jadi kalau hanya dari A ke B saja berapa getaran ya adik-adik? Ya pintar, 1/4 getaran. Dari B ke C juga 1/4 getaran. Jadi dari A ke B ke C 1/4 getaran ditambah 1/4 getaran. Jadi setengah getaran. Nah sekarang kalau diukur menggunakan penggaris, berapa sentimeter ya jarak dari titik setimbang atau titik B ke A dan juga jarak dari titik B ke C. Jarak yang adik-adik ukur tersebut dikenal dengan istilah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik setimbang. Karena titik setimbangnya di B, maka besar amplitudonya adalah jarak dari B ke A atau jarak dari B ke C. Gunakan satuan sentimeter atau meter ya. Selain amplitudo, terdapat dua besaran lain terkait dengan getaran, yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap waktu atau detik. Sesuai dengan arti frekuensi, banyak getaran tiap waktu, maka secara matematis dapat dituliskan seperti ini. F sama dengan N dibagi T. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. N adalah banyaknya getaran. Dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Contoh soalnya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bandul bergetar dari A, B, C, B, A selama 2 sekon. Berapakah frekuensi bandul tersebut?
Nah, pertama-tama kita harus menentukan berapa jumlah getarannya. Bandul tersebut bergetar dari titik A ke B, ke C, kembali lagi ke B, dan ke A. Artinya bergetar sebanyak 1 getaran. Jadi yang diketahui N-nya sama dengan 1 getaran. Dalam waktu atau T sama dengan 2 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah berapa frekuensinya atau F. Untuk menjawab soal ini, ingat ya, cara menghitung frekuensi F sama dengan N per T. Agar tidak lupa, cara mengingatnya Fanta. Fanta artinya F sama dengan N per T, Fanta. Kita masukkan N-nya sama dengan 1 getaran dibagi T-nya sama dengan 2 sekon. Jadi 1 dibagi 2 adalah 0,5 Hz. Satu besaran lagi yaitu periode, dilambangkan huruf T besar. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran. Secara matematis ditulis T besar sama dengan T kecil dibagi N. T besar adalah periode dengan satuan sekon atau detik. T kecil adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Dan N adalah banyaknya getaran. Agar gampang diingat, rumus ini dibaca tetanus ya. T besar sama dengan T kecil per N. Tetanus. Adik-adik, rumus menghitung periode dan frekuensi sebenarnya tinggal dibalik saja. Kalau frekuensi F sama dengan N per T, kalau periode T besar sama dengan T kecil per N. Karena frekuensi dan periode saling berkebalikan, maka berlaku persamaan sebagai berikut. F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Contoh soalnya seperti berikut ini. Frekuensi suatu getaran adalah 5 Hz. Tentukan yang A periode getaran, yang B banyaknya getaran selama 2 menit. Nah, untuk menjawab soal A yaitu periode getaran, ingat ya hubungan antara periode dan frekuensi. T sama dengan 1 per F. Nah, jadi 1 dibagi dengan frekuensinya adalah 5 Hz. Jadi 1 dibagi 5 Hz sama dengan 0,2, satuannya sekon. Mudah kan? Nah, untuk bagian B yang dicari adalah banyaknya getaran selama 2 menit. Nah, yang diketahuinya berarti waktu ya, atau T sama dengan 2 menit. Dan ingat, harus dalam satuan sekon. Jadi 2 dikali 60 sekon sama dengan 120 sekon. Selanjutnya, yang ditanya adalah banyaknya getaran. Banyaknya getaran dilambangkan dengan huruf N. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan 2 rumus loh. Kita bisa menggunakan rumus Fanta atau F sama dengan N per T. Atau kita juga bisa menggunakan rumus tetanus, T sama dengan T kecil per N. Tapi jangan banyak-banyak ya, cukup pilih salah satu saja. Misalnya kita ambil persamaan yang pertama, F sama dengan N per T atau Fanta. Karena yang ditanya nilai N, maka persamaannya menjadi seperti ini. N sama dengan F dikali T. Nah, ini adalah frekuensinya ya, 5 Hz. Jadi N sama dengan 5 Hz. Untuk T yang kita pakai adalah 120 sekon. Jadi dikali 120 sekon. Jadi 5 kali 120 adalah 600 getaran. Nah, seperti itu, mudah kan? Kalau tadi kita pelajari konsep getaran pada bandul, bagaimana dengan pegas ini? Kalau pegas ini diberi beban, pasti pegasnya akan bergerak turun naik. Gerakan turun naik berulang-ulang ini sama saja getaran. Lihat, kedua pegas ini diberi beban yang berbeda.
Jika pegas dalam kondisi diam, artinya dalam posisi setimbang. Garis hijau adalah batas titik setimbang. Pada saat ditarik ke bawah kemudian dilepaskan, pegas akan naik turun di antara titik setimbang. Itulah getaran pada pegas. Selain terjadi pada bandul dan pegas, getaran juga terdapat pada senar gitar yang dipetik, getaran pita suara, dan getaran yang paling dahsyat di bumi yaitu gempa bumi. Cukup sekian materi tentang getaran. Video selanjutnya akan membahas tentang gelombang ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Aktifkan notifikasi loncengnya ya adik-adik. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.